Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahira Hafiza dengan NIM 2331082 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi dan fungsinya. Reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama alat reproduksi wanita bagian luar. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Berikut adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama, labia mayora. Labia mayora berfungsi untuk melindungi organ reproduksi lainnya. Labia mayora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva. Bentuknya seperti dua lipatan besar di luar vagina. Panjang labia mayora pada setiap wanita bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 2-10 cm dan akan tertutup oleh rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Yang kedua ada labia minora, berfungsi melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi mekanis, kekeringan, dan infeksi. Labia minora terletak di dalam bibir vagina, yang mana cenderung bertekstur tipis dan ukuran pun lebih kecil dibandingkan dengan labia majora. Labia minora ini terletak pada tempat berada di dalam labia majora, dengan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Berbeda dengan labia majora, pada labia minora ini justru dilapisi dengan selaput lendir, sehingga permukaannya akan tetap lembab oleh cairan yang telah disekresikan sel-sel khusus. Bentuk labia minora ini seperti lipatan kecil dengan ukuran sekitar 3-4 cm. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin berfungsi untuk sebagai velumas vagina. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar kecil yang terletak di kedua sisi bibir vagina, tepatnya di belakang dan di bawahnya. Ukuran sekitar 0,5 cm, seukuran kacang polong. Kemudian yang keempat ada klitoris. Klitoris merupakan bagian yang paling sensitif dari alat kelamin luar wanita dan memiliki banyak ujung saraf. Klitoris adalah ukuran klitoris sangat kecil atau kurang lebih sebesar kacang polong dan terletak di antara dua labia minora. Klitoris juga ditutupi oleh bagian lipatan kulit yang disebut dengan preputium. Ukuran klitoris rata-rata sepanjang 1,5 sampai 2 cm pada wanita dewasa. Kemudian organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam yang terdiri dari yang pertama vagina. Vagina memiliki fungsi utama sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya, organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Kemudian ada ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi bagian hormon seperti progesteron, estrogen, serta sel telur. Ovarium merupakan kelenjar kecil berbentuk opal yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium memproduksi dan menyimpan sel telur dan membuat hormon yang mengendalikan siklus menstruasi dan kehamilan. Kemudian yang ketiga ada serviks. Serviks berfungsi untuk mencegah benda-benda seperti tampon masuk ke dalam tubuh Anda. Serviks merupakan sepertiga bagian bawah uterus, berbentuk silindris, menonjol dan terhubung dengan vagina melalui ostium uteri externum. Kemudian ada rahim. Rahim merupakan organ berongga berbentuk buah pir yang menampung janin selama kehamilan. Rahim adalah organ reproduksi wanita yang terbentuk seperti buah pir terbalik dan terletak di panggul di antara kandung kemih dan rektum. Yang terakhir ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur dan rahim.
Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Kemudian materi selanjutnya itu tentang proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Proses terjadinya menstruasi yang itu yang pertama fase menstruasi. Sebelum itu kita harus mengetahui menstruasi itu apa. Menstruasi adalah proses pelepasan dinding rahim disertai keluarnya darah yang terjadi secara berulang tiap bulan. Sel telur yang tidak dibuahi ini menyebabkan lapisan dinding rahim menebal dan menjadi luruh dan yang membuatnya mengeluarkan darah. Prosesnya yang pertama ada fase menstruasi. Pada fase ini terjadi karena sekresi hormon estrogen dan progesteron umai terhenti. Normalnya menstruasi terjadi 5-7 hari dengan keluarnya darah sebanyak 10-80 ml per hari dan rata-rata 35 ml per hari. Siklus ini normal terjadi selama 21-30 hari. Yang kedua ada fase molekuler. Fase molekuler atau proliferasi berlangsung sejak awal hari menstruasi sampai memasuki fase okulasi. Fase folikuler atau proliferasi berlangsung sejak awal hari menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Fase ini ditandai dengan menurunnya hormon progesteron sehingga memicu kelenjar hipofisis mensekresi hormon FSH dan merangsang folikel ovarium serta membuat peningkatan hormon estrogen. Yang ketiga ada fase ovulasi. Dalam fase ini, hormon estrogen sedang meningkat dan hormon luteinizing di sel telur yang telah matang. Hormon tersebut akan dilepaskan untuk dibuahi menuju tuba Fallopi dan bisa bertahan sekitar 12-24 jam. Fase yang terakhir ada fase luteal. Fase luteal adalah fase terakhir siklus menstruasi. Setelah fase ovulasi, folikel pecah dan mengeluarkan sel telur yang akan membentuk corpus luteum. Kemudian memicu peningkatan hormon progesteron yang juga mempertebal dinding rahim. Kemudian ada hormon yang berperan dalam proses menstruasi. Yang pertama estrogen. Estrogen adalah hormon yang berfungsi untuk membantu perkembangan serta perubahan saat masa pubertas wanita. Mulai dari memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan hingga perkembangan fungsi organ seksual. Selain itu, hormon estrogen juga berperan dalam mengontrol suasana hati, proses keluarnya air susu ibu, dan proses penuaan. Yang kedua ada hormon progesteron. Progesteron adalah progesteron berfungsi mengatur siklus menstruasi dan mendukung kehamilan dan ovulasi. Hormon ini dihasilkan dari sel-sel lutein corpus luteum. Yang ketiga ada hormon GnRH. Hormon ini merangsang produksi hormon perangsang folikel dan hormon luteinizing. Hormon ini berfungsi membuat hormon seks testosteron, estrogen, dan progesteron yang penting untuk kematangan seksual dan kesuburan. Yang keempat ada hormon FSH. FSH adalah hormon glikoprotein yang memacu pematangan folikel saat fase folikuler dari siklus. Hormon ini berfungsi membantu mengontrol siklus menstruasi dan produksi sel telur dalam ovarium. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Kemudian ada hormon LH. Hormon LH ini berfungsi untuk membantu tubuh mengatur menstruasi dan ovulasi, yang juga diproduksi kelenjar hipofisis. Hormon LH akan memicu proses penting dalam sistem reproduksi, yang juga membantu produksi hormon yang membutuhkan untuk mendukung kehamilan. Selanjutnya, proses fertilisasi dan hormon yang terlibat. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses penyatuan sel sperma dari pria dengan sel telur dari wanita untuk membentuk zigot, yang merupakan awal dari kehidupan baru manusia. Proses ini melibatkan serangkaian peristiwa yang kompleks dan diatur oleh berbagai hormon. Yang pertama pada manusia. Yang pertama masuknya sperma.
Fertilisasi dimulai saat sperma memasuki saluran reproduksi wanita. Setelah ejakulasi, jutaan sel sperma berenang melalui vagina menuju uterus dan tuba fallopi. Hanya beberapa ratus sperma yang berhasil mencapai tuba fallopi, tempat sel telur berada. Yang kedua, sel sperma dan sel telur bertemu. Ketika sel telur dilepaskan oleh ovarium dalam proses ovulasi, sel telur bergerak ke tuba fallopi. Di sana, sperma bertemu dengan sel telur. Proses ini dikenal sebagai kapasitasi, yaitu sperma menjadi lebih aktif untuk mendekati sel telur. Kemudian yang ketiga ada penetrasi sperma. Salah satu sperma berhasil menembus lapisan pelindung sel telur dengan bantuan enzim akrosom yang ada di kepala sperma. Setelah sperma berhasil masuk, membran sel telur berubah untuk mencegah sperma lain masuk. Yang keempat ada pembentukan zigot. Setelah sperma masuk ke dalam telur, materi genetik dari sperma dan sel telur bergabung membentuk zigot. Zigot adalah sel tunggal dengan jumlah kromosom lengkap yang merupakan kombinasi genetik dari ayah dan ibu. Kemudian yang terakhir ada implantasi. Implantasi merupakan zigot mulai membelah secara mitosis menjadi embrio sambil bergerak menuju uterus. Embrio kemudian menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. Implantasi menandai awal perkembangan janin. Kemudian ada hormon yang terlibat dalam fertilisasi. Yang pertama, hormon FSH. Hormon FSH merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium dan produksi estrogen. Yang kedua ada hormon LH, memicu ovulasi dan mengubah folikel yang pecah menjadi corpus luteum. Yang ketiga ada hormon estrogen, mempersiapkan dinding rahim untuk implantasi dan memberikan umpan balik positif pada produksi LH. Yang keempat ada hormon progesteron, diproduksi oleh korpus luteum mempertahankan dinding rahim selama kehamilan awal. Yang terakhir ada hormon HCG, diproduksi oleh sel-sel trophoblast embrio menjaga korpus luteum tetap aktif untuk menghasilkan progesteron sehingga plasenta terbentuk. Kemudian ada perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Perkembangan embrio merupakan proses pembentukan dan pertumbuhan secara progresif sebuah sel. Tahap perkembangan embrio melewati beberapa fase hingga akhirnya menuju periode organ atau disebut juga sebagai organogenesis. Di dalam fase ini, embrio memiliki karakteristik sendiri. Terdapat 4 fase. Yang pertama, fase morula. Pada fase morula, zigot baru memiliki sel tunggal yang akan mulai melakukan pembelahan. Dalam proses pembelahan tersebut akan membentuk sel-sel baru yang disebut juga blastomer. Fase morula sering dicirikan dengan jumlah blastomer lebih dari 64 sel yang membentuk seperti bola atau kumpulan sel yang dinamakan morula. Karena itulah proses ini dinamakan morula. Yang kedua ada fase blastula. Setelah fase morula berakhir, tahap selanjutnya yaitu fase blastula. Ketika fase morula, sel yang telah mengalami pembelahan dan akan terus membelah sampai jumlahnya terdiri 100 sel. Karena jumlahnya yang banyak, maka blastomer akan membentuk rongga yang berisi cairan disebut blastula. Rongga yang ada di area tersebut disebut blastosol. Setelah itu, massa sel yang terdiri dari asam laktat, piruvat, asam amino, dan glukosa mulai berkembang menjadi embrio manusia. Selanjutnya, sel terluar akan membungkus massa yang akan mengalami perkembangan menjadi plasenta dan menjadi pengantar makanan untuk embrio. Plasenta mulai berkembang pada periode awal embrionik yaitu minggu ke-14 sampai 16. Sebagai organ yang paling sempurna di fase ini, plasenta juga mendukung beberapa fungsi sekaligus yaitu ekskresi, respirasi, dan endokrin. Yang ketiga ada fase grastula. Fase ini dapat disebut juga sebagai fase ketika sel-sel yang sudah terbentuk akan dirombak. Dalam tahap ini akan dihasilkan 3 buah lapisan germinal yang disebut lapisan embrionik. Ketiga lapisan tersebut yang pertama lapisan ektoderm, yang merupakan lapisan paling luar dari embrio. Yang kedua lapisan mesoderm, yang merupakan lapisan bagian tengah. Yang ketiga ada lapisan endoderm, yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perubahan menjadi sebuah janin. Kemudian yang fase terakhir yaitu ada fase organogenesis. Tahap perkembangan embrio manusia yang terakhir adalah fase organogenesis. Pada fase ini sel-sel tubuh manusia akan mulai terbentuk lengkap, satu persatu sampai akhirnya nanti akan lengkap.
Pembentukan sel tubuh ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang sudah pernah terbentuk pada fase grastula. Setiap fase akan membentuk organ yang berbeda-beda. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan atau penyampaian kata yang tidak tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.